Pagi, saudara-saudara GKPS TV yang kami cintai, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, betapa besar kasih setiamu. Engkau melayakkan kami untuk hidup dan Engkau memberikan firman-Mu kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yakobus 1 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi tema pada kita untuk pagi hari ini adalah pencobaan dianggap sebagai ujian iman yang menghasilkan ketekunan. Saudara-saudara, Tuhan menginginkan setiap anaknya untuk bertumbuh dalam kedewasaan. Bahkan kita sebagai pengikut Kristus ingin mengalami pertumbuhan dalam kehidupan ini. Tetapi kita juga sering takut ketika kita menghadapi pencobaan dan ujian dalam kehidupan ini. Kita ada kalanya senang bertahan di area kenyamanan dan senang memuaskan telinga dengan hal-hal yang menyenangkan sesaat. Penderitaan itu bisa memiliki dua akibat. Bagi orang yang salah menanggapi, penderitaan akan menghancurkan hidupnya. Tetapi bagi orang yang benar, penderitaan akan mendorongnya untuk semakin tinggi bersama Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menganggap suatu kebahagiaan atau hidup niuhur apabila kita mengalami pencobaan. Bahkan secara khusus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa untuk dapat bertumbuh matang dan menjadi utuh, kita harus memiliki respon yang benar untuk setiap ujian iman yang ada di depan kita. Sebab pencobaan merupakan sarana menuju kepada kebahagiaan. Mengapa Tuhan mengatakan demikian? Karena alasannya yang pertama, penderitaan itu menghasilkan ketekunan. Seperti yang disebut di dalam ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Penderitaan adalah alat atau sarana yang efektif yang dipakai Tuhan untuk memproses hidup kita supaya menjadi orang tekun. Mampu memancarkan kekudusan Tuhan. Bahkan disebutkan penderitaan itu seperti sikat yang membersihkan kita dari segala kekotoran dunia. Dalam penderitaan itu, kita dihempaskan dari segala kenyamanan kita, dari segala kekuatan kita, dan semua kebanggaan kita dirontokkan satu persatu, sehingga kita menjadi lemah, tidak berdaya, dan menjadi orang yang kosong. Dalam kekosongan itulah karakter yang baru akan dibentuk oleh Tuhan menjadi sama seperti Kristus. Pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa setiap ujian iman, setiap penderitaan akan menghasilkan ketekunan. Karakter inilah yang akan dibentuk oleh Tuhan kita di dalam sekolah penderitaan. Kalau kita tidak lari, kita tidak memberontak, maka kita akan naik kelas. Dengan bertekun, apa yang kita lakukan akan menghasilkan buah yang matang. Jangan pernah menyerah dengan penderitaan. Tetapi mari kita buat penderitaan itu yang menyerah kepada kita. Jika hal ini berhasil, maka kita akan sampai kepada sasaran utama sekolah penderitaan, yaitu menghasilkan orang-orang yang sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Seperti yang disebutkan di dalam ayat 4. Luar biasa bukan? Yang kedua,
Pencobaan itu menyempurnakan hidup kita. Bagi iblis, pencobaan bertujuan merusak hidup kita. Tetapi di tangan Tuhan, pencobaan itu menjadi alat untuk membentuk kita semakin sempurna dan utuh seperti gambaran anaknya. Tuhan kita mengizinkan pencobaan terjadi. Tetapi ingat, Tuhan ikut bekerja bersama kita untuk mengatasi pencobaan tersebut sehingga kebaikan bisa kita alami. Seperti yang tertulis di dalam Rom 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada banyak alat yang dipakai Tuhan untuk membentuk hidup kita. Salah satunya adalah ujian iman kita. Dan melalui proses itulah hidup kita semakin bahagia. Karena kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih setia, penuh kasih dan pengampunan. Hikmat yang lahir dari pemahaman dari iman terhadap kebenaran firman Tuhan inilah yang membuat kita berpikir positif, kuat, dan berani menghadapi setiap pencobaan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan membuat kita semuanya berbahagia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Ketika kami berada di dalam pencobaan, Engkau sedang memproses kami. Oleh sebab itu Bapa, beri kekuatan kepada kami. Amin.